Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Oktavia BP 18120027 S1 Manajemen Universitas Dharma Andala. Saya dari kelas 3X5 Manajemen Keuangan 1. Di sini saya akan membahas mengenai literasi keuangan, pengetahuan dasar keuangan, investasi serta manajemen keuangan. Penting untuk diketahui oleh generasi Z, generasi kekinian yang lahir yang rentang pada tahun 1996 sampai 2010. Jawabannya adalah kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya literasi keuangan saat ini masih rendah karena generasi millennials dikenal cenderung konsep aktif dan tidak memiliki manajemen keuangan yang baik. Generasi muda saat ini nantinya akan menjadi penerus bangsa dan pelaku roda perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, sebaiknya diberikan pemahaman mengenai literasi keuangan, seperti investasi sebagai modal untuk kedepannya, melengkapi diri dengan potensi asuransi. Generasi muda lebih cenderung beranggapan bahwa investasi membutuhkan dana yang besar dan hanya dilakukan oleh orang tua tertentu saja. Yang kedua, 3 keputusan utama dalam manajemen keuangan, yaitu investasi, pendanaan, dan alokasi aset. Termasuk di dalam pembagian dividen merupakan inti dari manajemen keuangan. Pertanyaannya menjelaskan bagaimana prakteknya ketiga dalam contoh tersebut, dalam contoh yang sederhana. Jawaban dari keputusan investasi. Keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Bentuk, macam, dan komposisi dari investasi tersebut akan mempengaruhi dan menunjang tingkat keuntungan di masa depan. Keuntungan di masa depan yang diharapkan dari investasi tersebut tidak dapat diperkirakan secara pasti. Oleh karena itu, investasi akan mengandung risiko atau ketidakpastian, karena risiko hasil yang diharapkan dari investasi itu akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan, kebijakan, maupun nilai perusahaan. Keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan ini sering disebut juga sebagai kebijakan struktur modal. Pada keputusan ini, manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. Keputusan dividen. Dividen merupakan bagian keuntungan yang dibayar oleh perusahaan kepada pemegang saham. Oleh karena itu, dividen ini merupakan penghasilan yang diharapkan oleh para pemegang saham. Keputusan dividen merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan besarnya prestasi laba yang dibagikan dalam bentuk cash dividend, stabilitas dividen yang dibagikan, dividen saham, pemecahan saham, serta penarikan kembali saham yang beredar, yang semuanya ditunjukkan untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham. Apa saja yang mungkin menjadi penghalang atau kendala bagi perusahaan ketika mempraktekkan ketiga pemegang saham? Dan berikan contohnya. Yang pertama, hanya memiliki sedikit modal. Yang kedua, mencampurkan keuangan pribadi dan bisnis tentang pengelolaan untuk perintis per-up. Yang ketiga, terpisahkan dana pribadi dengan dana bisnis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.